Before you watch this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe this YouTube channel. Thank you very much for your kind support, everyone. Kurang bersyukur, kemudian mengeluh, kenapa sih kehidupanku seperti ini, nggak seperti dia kan? Itu artinya kan meracuni pikiran sendiri. Jadi pesan saya, subscribe this YouTube channel. Thank you very much for your kind support, everyone. Hi, hello, what's up everyone? Welcome back to my channel, SM Bali channel with me, Satya Prasetya. And now I'm super excited because I would like to interview one of the best Balinese pop diva. This is Mbode Uli. Waduh, luar biasa banget karena hari ini, di hari yang cerah ini bisa bertemu sama diva pop Bali yang sangat humble. Dan sekarang kita akan mengulik-ngulik kehidupan seorang Mbode Uli. Mengulik-ngulik, oke. Anyway, bagaimana kabarnya Mbode Uli? Baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Di masa pandemi, masa COVID-19 ini, apa kesibukannya sekarang? Di rumah aja sih ya. Di rumah aja. Terus anak-anak ada pandemi atau tidak, tetap di rumah Tetap saja. menjadi sosok ibu yang selalu ada untuk keluarga. Alright, Mbode Uli, karena kan sekarang ini channel kita yang baru, channel hati yang baru ini adalah punya konten dengan nama yang kita buat untuk menginspirasi. Jadi welcome to my new content, A Few Minutes to Inspiration. Iya. Jadi kita akan sharing-sharing mengenai Mbode Uli. Oke. Sudah siap? Siap. Jangan tegang. Tegang loh saya. Selamat datang di rumah yang sangat indah ini. Rumahnya Mbode Uli keren banget sumpah ini. Kayak dream house banget. My dream house in the future kayak ini. Oke, Mbode Uli. Kalau ini pertanyaan yang cukup standar. Seorang Balinese pop diva, seorang penyanyi yang sudah berkarya puluhan tahun dan karya-karya masih dikenang bahkan sampai saat ini pun menjadi top chart, top hits di banyak sekali stasiun musik. Stasiun musik. Ada setahun. Pokoknya the best deh lagunya. Tapi anyway, seorang Mbode Uli mulai karir itu di usia berapa sih? Aku usia 18-19 tahun kali ya. 18-19 tahun, kayak aku masih sekolah ya. Masih sekolah gue, masih SMA kali ya. Udah mulai nyanyi. Secara profesional di usia berapa? Artinya sudah manggung, sudah rekaman? Sudah manggung 19 tahun. 19 tahun sudah manggung. Ke stage-stage. Acara pertama masih apa itu waktu dulu? Biasalah kalau di sini kan masih lokalan ya, dari Banjar ke Banjar ini. Banjar ke Banjar. Kalau lagu pertama seorang Mbode Uli apa? Pamit gitu ya. Pamit. Yang kayak gimana tuh ya? Pamit sing tiang negara ngin tresna. Kalau aku jadi zaman SD kelas 4 SD abede. Oh itu udah ya. dikontrak di Januari waktu itu. Oh sudah dikontrak ya. Lama. Wih keren banget. Tapi anyway, kalau sudah berkarir dari usia muda, siapa yang menjadi figur motivasi seorang Mbode Uli sehingga kayaknya passion gue, jiwa gue ini adalah seorang penyanyi? Sebenarnya waktu itu masih jarang sih ada yang penyanyi pop Bali yang wanita. Jadi waktu itu yang saya tahu cuman Mbak Sri Dianawati, kemudian Rito Pudiwiano, Mbak Mang Cucun, Mbak Yu Saraswati, itu aja. Senior ya. Mbak Yu Saraswati, itu juga aku tahu Mbak Yu Saraswati. Ya. Sayang nanti yang langsung nyanyi konser. Tapi anyway, ini kan sekarang ini pandemi COVID-19, otomatis aktivitas yang Mbode Uli dari manggung kan mulai berkurang ya pasti ya. Karena kan nggak ada event setiap pun. Event dari bulan Maret sudah di cancel semua. Nasib kita sama ternyata. Terus gimana nih cari, kan pasti pemasukan kurang kan? Pasti nggak ada job, maka nggak ada pemasukan. Gimana? Apa yang dilakukan oleh seorang Mbode Uli? Kebetulan aku sekarang nyantol jadi pedagang sambal. Tuh kan langsung banting setir kan? Pedagang sambal? Enggak, banting setir sih enggak, cuman ini secara nggak sengaja kemarin masak-masakan, jadi di rumah tuh kan nggak ada kegiatan apa selain ya kalau kerjaan rumah tangga yang nyuci, ngepel, nyapu, ngurusin anak, masak itu udah biasa. Setiap hari ada covid, nggak ada covid itu udah dilakukan, dijalanin ya. Terus kemarin iseng masak-masak, terus kan lagi tren nih sekarang bebas aja, terus masak, di-upload, masak, di-storyin. Kayak semua wanita jadi pinter masak ya. Tiba-tiba semuanya jadi chef ya. Terus akhirnya kirim ini itu, masakan ini itu ke teman-teman, jadi tukar-tukeran, di sana masak apa, kita di sini masak apa, saling tukar-menukar makanan. Kan daripada boring. Iya boring, jadi buat seru-seruan gitu lah. Akhirnya teman-teman nyaranin karena saking udah seringnya kirim kan mereka jadi nggak enak kalau minta terus. Dan aku juga gitu.
teman-teman akhirnya sekarang dijual semua gitu loh. Tapi tetap kita tukar-tukaran, misalnya ada teman yang jual salad, aku beli saladnya, dia beli sambal Indo. Oke. Sambal Indo? Iya. Oh ini dia ternyata, coba kita tunjukkan. Iya sambal Indo by Bode Uli. Ini yang biasa ya? Itu yang biasa. Yang disukain sama banyak orang. Yang favorit sih ini. Favorit ini. Tapi katanya aku dengar juga kalau ini dimakan sama anak-anak muda, anak kecil tuh seneng banget. Iya, itu untuk yang udah banyak kirim testing. Ini bukan endorse ya. Bukan endorse. Soalnya yang beli itu kirim ini sendiri dia kan. Setiap kirim aku pasti minta ke mereka nanti feedback ya, kirim feedback balik. Kurangnya apa, dimana kan aku baru belajar bikin gitu, biar nanti kedepannya bisa diperbaiki terus masalah rasanya, kemasannya apalah yang kurang. Jadi mereka suka kirim testimoni. Ada yang bilang anaknya yang susah makan, terus pakai ini jadi nambah 2 kali. Terus suaminya juga katanya yang dulunya jadi nggak betah makan di rumah jadi betah. Terus katanya suaminya tiba-tiba jadi romantis, bilang udah kita makannya sambal lindung aja, nggak apa-apa, kamu nggak usah masak kayak gitu. Banyak. Terus yang paling seru itu kirimnya sampai kirim ke Sulawesi kemarin untuk ibu hamil yang ngidam. Sebenarnya waktu itu masih ragu sih ya, karena tahan nggak sih, akhirnya aku coba taruh di rumah selama 3 hari masih enak di rumah. 3 hari masih enak, coy. Ini nggak endorse tapi emang bener-bener ya, enak banget. Tapi untuk lebih yakinnya sih sebelum dimakan biar enak di nasi yang nggak terlalu panas, ini diangetin dulu biar lebih maknyos. Oh jadi ini yang diangetin, nasinya jangan terlalu panas, lebih terasa bumbunya. Cocok kan, keren banget. Alright, kembali ke lifestyle seorang Bode Uli. Nih kan berarti kodrat sebagai seorang ibu, seorang istri sudah dilakukan, artinya melayani suami, melayani buah hati tercinta, kemudian sekarang memutar otak untuk berkarya sebuah sambal kan di masa-masa pandemi seperti ini. Tapi anyway buat teman-teman semua, untuk orang-orang yang masih di rumah, ada nggak pesan Bode Uli nih di masa pandemi ini, bagaimana untuk menyemangati mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan atau apa? Jadi gini, di balik ini namanya wabah ya, musibah ya, seluruh dunia merasakan. Jadi bukan kita saja. Kalau kebanyakan mengeluh juga percuma kan. Yes, exactly. Toh juga ini namanya musibah, pandemi ini udah seperti diatur sama Tuhan gitu. Jadi saja, ya. Dijalani, terus hikmah yang diambil dari wabah ini banyak loh. Ya, betul. Jadi orang yang biasanya tuh jarang ada di rumah, sekarang ada di rumah bersama keluarga mereka. Menghargai waktu ya. Walaupun misalnya nih dengan di rumah itu mereka penghasilannya jadi berkurang, tapi ketika semua itu dijalani bersama-sama bersama keluarga itu menyenangkan loh. Kita apa adanya, kemudian saling toleran satu sama lain. Biasanya anak-anak yang sukanya nuntut gitu, mesti makan ini, makan ke restoran, jalan ke sana, ke mall, ke sini, tapi dengan keadaan yang seperti ini mereka dipaksa untuk mengerti. Nah itu jadi pesan saya untuk semua teman-teman, misalnya ada orang beranggapan De Uli apa kan nanti orang nak tabungannya salah. Semuanya susah, apalagi saya yang pekerja harian ya bisa dibilang. Jadi kalau nggak ada nyanyi ya apa yang mau ditabung coba. Betul. Tabungan juga selama 2 bulan kalau nggak ada pemasukan bakalan habis. Jadi di sini kita tuh nggak ada yang mengenal namanya kaya miskin atau semua sama, semua kena dampaknya. Jadi pintar-pintarnya kita sekarang menyiasati apa yang harus kita lakukan. Mungkin kencangkan ikat pinggang, kemudian apa yang bisa kita jual. Maksudnya dalam artian apa yang bisa kita lakukan menghasilkan uang, yang penting tetap menjaga kesehatan, lakukan aja. Betul. Taruh gengsimu, kemudian pikirkan kita harus bertahan hidup, tapi di satu sisi kita harus memikirkan kesehatan kita juga supaya tidak terkena virus ini. Yes, exactly. Tuh ngomong-ngomong tadi Bode Uli menyinggung bahwa orang berkata mungkin Bode Uli santai, tabungannya banyak. Nah, kalau menurut Bode Uli melihat netizen atau orang-orang di luar sana yang kadang menjudge kita tanpa tahu yang sebenarnya real life kita, bagaimana Bode? Sebenarnya orang-orang yang seperti itu orang-orang yang terlalu serius bermedia sosial. Terlalu serius tuh. Iya. Jadi kalau menurut pandangan saya sih ya, tapi saya nggak tahu orang lainnya seperti apa. Menurut pendapat saya, jangan terlalu serius bermedia sosial. Mending kita filter. Apa yang bagus untuk kita masukkan, kita pakai, yang kita peroleh dari media sosial kita pakai. Tapi kalau memang itu mempengaruhi ke hal yang negatif, kita buang saja. Seperti saya misalnya jarang banget untuk melihat story orang, kemudian ya
saya nggak mau terlalu kepo terhadap kehidupan orang lain. Makanya banyak teman-teman yang bilang, kamu kok nggak pernah lihat story saya sih? Kamu kok nggak pernah like status? Kamu kok nggak pernah like? Kalau nggak di-tag nggak dilihat kayaknya. Kenapa tuh? Saya sebenarnya lihat komen pun yang di YouTube channel saya semua lihat. Mau mereka komen julid kayak, mau mereka komen pedes apa, mengkritik dengan cara yang betul, mengkritik dengan cara yang ekstrim, saya baca semua. Tapi saya nggak mau memasukkan itu ke otak dan pikiran saya kalau memang itu tidak benar seperti yang mereka pikirkan. Karena itu saya anggap seperti sampah. Buat apa kita memasukkan sampah ke pikiran kita? Jadi itu buang-buang energi menurut saya. Jadi semua permasalahan hidup yang sudah banyak ini jangan ditambah lagi dengan hal-hal yang tidak begitu berguna. Ya. Kadang kalaupun kita sering baca komentar orang atau kita melihat kehidupan orang yang mungkin bisa lebih dari kita, kadang kita jadi masih kayak kurang bersyukur. Iya, kurang bersyukur, kemudian mengeluh, kenapa sih kehidupanku seperti ini, nggak seperti dia kan? Ya. Itu artinya kan meracuni pikiran sendiri. Jadi pesan saya bagi orang-orang seperti itu, mending taruh deh handphonemu beberapa jam atau bila perlu boleh bermedia sosial, cuman jangan terlalu dimasukkan ke hati jangan gitu. Jangan baper, apa-apa orang bikin status tersinggung, orang-orang posting apa tersinggung, orang-orang posting makanan dibilang pamer, posting bawa tas ini berbranded dibilang pamer juga. Sebenarnya itu ditujukan itu untuk menyenangkan diri mereka sendiri yang punya akun. Jadi terserah mereka mau posting apa, tulis apa, kita lihat tapi jangan terlalu dimasukkan ke pikiran. To don't compare yourself with others. Iya, mending postingnya yang kalau untuk akun kita ya, postingnya hal yang lucu-lucu yang bikin kita terhibur. Apalagi zaman sekarang kan udah susah mikirin cari duitnya gimana, mikirin gimana caranya menjaga kondisi tubuh biar fit, nggak terkena virus. Ditambah lagi kamu seperti itu, nanti imunnya turun, malah masuk penyakit semua. Tuh netizen, jangan julid ya, jangan suka banding-bandingin hidup orang. Enjoy sama life kita aja kali ya. Artinya tetap menginspirasi, tetap melakukan hal terbaik sesuai passion kita masing-masing. Enjoy yourself. Nobody is perfect. Jadi kalau kamu kurang sempurna, hidupmu menurutmu kurang sempurna, it's okay, nggak apa-apa. Karena tidak semua orang mesti sempurna. Yes, exactly. Gak apa-apa. Nobody's perfect. Iya. Tapi ada yang bilang nobody's perfect ya. Buat apa kita jadi memaksakan diri untuk jadi sempurna di mata orang lain, sementara itu memaksa itu bukan diri kita. Di luar kapasitas dan pengen jadi orang lain jadinya kan. Keren banget motivasi dari Mode Uli. Anyway nih, kalau sepanjang karir Mode Uli sudah berkarir berapa tahun jadi dari umur 19 ya? Dari tahun 2002. Berapa tahun kira-kira tuh? Sampai 20 tahun lebih ya? Belum, 15 tahunan. Kok 2002 sih? 2000 aku udah rekaman. 2000 udah rekaman? Ya, hampir 20. Oh my goodness, so you are a diva, real diva. Bagaimana pendapat Dewi menyandang gelar sebagai seorang Balinese pop diva? Sebenarnya itu terlalu mewah buat saya sebenarnya. Belum merasa sebagai diva sih, masih banyak harus belajar, lebih banyak harus memperkaya diri dengan ilmu yang baru, sesuatu yang baru, karena musik itu kan sifatnya fleksibel ya. Dari zaman ke zaman itu terus berubah. Jadi yang mengikuti itu bukan idealis boleh, karakter itu mesti punya. Tapi untuk tetap menjaga eksistensi itu kita harus mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, generasi ke generasi, itu semuanya pasti berubah. Tanggapan Bode mengenai orang yang mungkin penyanyi baru yang baru muncul, cover lagu tiba-tiba terkenal dengan mudahnya atau dengan kemudahan teknologi dan juga internet, gimana? Gak menyalahkan juga sih, karena zamannya memang seperti itu sekarang. Cuman kalau bisa, misalnya kalau sudah memang dunianya di situ, passionnya di situ, ditekuni, dilanjutkan, diseriusi, buat karya. Buat karya. Kemudian jangan pernah cepat merasa puas. Jangan cepat merasa puas. Biasanya kan generasi zaman sekarang, milenial zaman sekarang, ketika dia naiknya cepat, puasnya juga cepat. Betul. Ya, puasnya juga cepat. Jadi jatuh-jatuhnya nanti apa orang bilang sekarang istilahnya artis sindrom ya. Artis sindrom, ya kayak star syndrome gitu Star syndrome. Jadi kayak merasa bahwa udah hits banget, udah keren banget, gue udah punya nama nih. Siapa Deuli ya? Nggak tahu gitu. Nggak tahu siapa Deuli. Saya nggak pernah dengar lagunya sih, gitu misalnya. Betul. Tapi kan namanya sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan memang
jarang yang tahu saya mungkin. Masih eksis juga aku sampai sekarang. Sekarang kan udah idolanya beda, generasinya juga beda, tapi nggak menyalahkan. Cuman kalau bisa attitude itu dijaga. Number one tuh Tetap low profile karena saya ingat banget yang paling menginspirasi saya dalam berkarir itu bapak saya yang sudah jadi seniman terlebih dahulu. Kemudian yang menginspirasi di bidang di Belantika Musik Pro Bali itu ada Mbok Sri Diana dan Berikut Widi, karena dulu saya cuman tahu lagu mereka deh kayaknya. Jadi dari album yang pertama sampai yang sekarang ini saya hafal semua lagu mereka. Wih, itu loh, berarti kan bener-bener melalui sebuah proses panjang. Iya, sampai tulis surat ke rumah mereka juga pernah. Oke, dulu kayak gitu bahasanya. Iya. Belum ada BBM kayak dulu. Belum, masih zaman surat-suratan. Menyurat kayak. Tapi itulah yang buat kita tuh bertahan lama, eksisnya lama, karena emang kita juga melalui proses yang panjang. Iya. Jadi kalau orang-orang yang instan mungkin ya saran dari Mbak Dewi adalah tetaplah berkarya agar baru tinggi tiba-tiba star syndrome tiba-tiba hilang lagi. Jadi kayak tumbuhnya cepet ya. Iya, cepat merasa puas. Jadi kayaknya saya nggak usah memperbanyak ilmu lagi deh, nggak usah berkembang lagi, karena di sini saya udah ada di tahap yang disukai orang. Dia merasa udah tenar, terkenal, padahal sebenarnya itu baru awal Ya.